Bapak, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Kita berjumpa kembali dalam sapaan rohani hari ini, yang berlandaskan pada firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 11 ayat 1 sampai dengan 17. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang Engkau ciptakan dan Kau berikan pada kami, dan kami diberi hidup untuk menjalankan hari ini. Ampuni semua dosa dan salah kami, dan bimbinglah kami dengan Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti isi hati Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kami baca menjadi kekuatan yang memperingatkan dan merubah kehidupan kami untuk menjadi berkenan di hadapan. Dalam nama Kristus kami mohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hari ini kita berbicara tentang malapetaka. Dan malapetaka ini secara serius telah disampaikan oleh Tuhan melalui hambanya, Nabi Yeremia, kepada umat Israel dan umat Yehuda. Paling tidak, di dalam perikop kita, Yeremia pasal 11 ayat 1 sampai 17, ada dua kali, yaitu ayat 11 dan ayat 17. Saya akan bacakan ayat 17 demikian. Tuhan semesta alam, yang telah membuat engkau tumbuh, telah menentukan malapetaka atasmu karena kejahatan yang telah dilakukan oleh kaum Israel dan kaum Yehuda, untuk menimbulkan sakit hatiku dengan membakar korban kepada Baal. Malapetaka apa yang paling serius yang akan ditimpakan kepada umat Israel dan umat Yehuda yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka? Itulah yang dikatakan oleh Yeremia, sebuah malapetaka karena mereka mengingkari perjanjian. Yeremia pasal 11 ayat 1 sampai 17 menceritakan terjadi ikatan perjanjian antara Tuhan dan umatnya. Perjanjian ini bersifat kekal. Perjanjian ini sesungguhnya bukan bersifat sederajat. Tuhan Sang Pencipta, umat Israel adalah ciptaannya. Tuhan Sang Maha Kuasa, sementara umat Israel dan Yehuda tidak lebih dari debu tanah. Tetapi begitu baiknya Tuhan mengikatkan perjanjian kepada umat Tuhan ini, yaitu bahwa Tuhan menjadi Tuhan dan umat Israel dan Yehuda menjadi umatnya. Di satu pihak Tuhan memberikan janji dan berkat tentang segala kasih karunia di tanah Kanaan. Di satu pihak yang lain, umat Israel dan Yehuda diminta untuk taat kepada perjanjiannya. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Bagi Israel dan bagi Yehuda kelihatannya sepele, yaitu mereka mau berkat Tuhan, mereka mau anugerah Tuhan, mereka mau pemeliharaan Tuhan, mereka mau Tuhan itu menjadi Allah mereka, dan mereka mau menjadi umatnya, tetapi mereka tidak mau taat pada perjanjian. Yang dilakukan sebaliknya, baik melalui rajanya sampai pada rakyatnya, mereka tidak setia kepada Tuhan, tetapi mereka menyimpang dengan menyembah Baal. Hati, pusat, pikiran, dan konsentrasi yang paling utama dan paling yang dihormati dalam hidup bukan Tuhan, tetapi benda-benda yang mereka ciptakan untuk mewakili Tuhan. Apa akibatnya? Tuhan tidak segan-segan menyampaikan bahwa Tuhan meletakkan dan memberikan malapetaka
Apa artinya malapetaka? Sesuatu yang jelek, sebuah bencana, sesuatu hal yang paling dahsyat, yaitu ketika Tuhan membiarkan dan meninggalkan umatnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, banyak orang berpikir pandemi COVID-19 ini adalah bencana atau malapetaka. Mungkin benar bagi manusia itu adalah bencana dan malapetaka. Tetapi malapetaka yang terbesar ketika saudara dan saya sebagai umat Tuhan kelihatannya beriman kepada Tuhan, kelihatannya setia kepada Tuhan, tetapi sesungguhnya di dalam hati dan hidup kita yang terpenting, yang terutama bukan Tuhan, tetapi sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kita buat melampaui Tuhan. Itulah Baal zaman sekarang. Kiranya melalui sapaan rohani hari ini kita diingatkan, sewaktu saudara dan saya hanya merindukan berkat Tuhan, tetapi tidak mau taat dan menghormati Tuhan, maka itu awal daripada malapetaka. Ketika saudara dan saya sungguh-sungguh memuji berkat Tuhan yang luar biasa, tetapi sesungguhnya hati kita tidak pernah menghormati dan tidak pernah menghargai, tidak pernah tunduk dan taat kepada pimpinan dan kepada seluruh kekuasaan Tuhan, dan mengutamakan Dia lebih daripada segalanya. Sesungguhnya disitulah awal malapetaka kita. Malapetaka yang akan kita alami lebih dahsyat daripada pandemik ini, lebih dahsyat dari apapun. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong kecuali belas kasih Tuhan. Kiranya sebelum malapetaka itu terjadi, sebelum hukuman itu terjadi, kita sadar, kita serius, hidup kita harus menghormati kekudusan Tuhan, harus menghargai kedaulatan Tuhan, harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan harus sungguh-sungguh hidup sangat membutuhkan ketergantungan kita kepada Tuhan, dan menjadikan Tuhan yang terutama di dalam hati, hidup, pikiran, dan pusat kehidupan kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Setiap orang tahu kondisi keadaannya di hadapan-Mu, Tuhan. Kami pun tahu sesungguhnya sampai sejauh mana kami menghormati, menghargai Tuhan. Sampai sejauh mana kami menghargai perjanjian Tuhan. Engkaulah Tuhan kami, dan kami adalah umat. Sampai sejauh mana kami rela dan ikhlas taat kepada Tuhan dengan sukacita. Jikalau ternyata pada hari ini kami sangat merindukan berkat, kami sangat memuji berkat, tetapi kami tidak pernah menghormati, menghargai Tuhan, dan menjadikan Tuhan yang terutama dalam hidup kami. Ampunilah kami, jauhkanlah kami daripada malapetaka itu. Selamatkanlah kami. Kami mau bertobat, kami mau dirubah. Biarlah kami sungguh-sungguh menyembah Engkau Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kami. Bukan Baal, bukan Baal zaman modern, yaitu diri kami, kemampuan kami, kehebatan kami, pengalaman kami, dan seluruh prestasi kami. Kiranya semua itu dapat kami letakkan di dalam ketertundukan kami, penghargaan kami kepada Tuhan Yesus Kristus yang segala-galanya bagi kami. Dalam nama Kristus kami mohon. Amin. Dengan demikian Bapak Ibu, marilah selagi Tuhan masih memberi kesempatan pada kita, kita memegang perjanjian yang luar biasa dari Tuhan. Dia adalah Tuhan kami, dan kami adalah umat-Nya. Dia memberikan berkat, Dia memberikan penyertaan, kami memberikan ketaatan dengan keikhlasan. Tuhan memberkati kita. Amin.